Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai titik dan nilai optimum. Nah, pada materi ini kita akan menggunakan materi-materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu daerah himpunan penyelesaian menggunakan grafik, serta model matematika. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menentukan nilai optimum fungsi objektif dari daerah penyelesaian program linear dua variabel. Nah, fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, dimaksimumkan, maupun diminimumkan. Sedangkan fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Fungsi umum dari fungsi objektif atau bentuk umumnya adalah Z sama dengan AX ditambah BY. Sedangkan untuk fungsi kendala ada dua bentuk, yaitu ketika permasalahannya untuk nilai maksimum, bentuk umumnya menjadi PNX ditambah QNY kurang dari sama dengan RN, dengan X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Sedangkan untuk permasalahan nilai minimum, bentuk umumnya menjadi PNX ditambah QNY lebih besar dari sama dengan RN, dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sekarang, apa itu titik dan nilai optimum? Jadi, untuk titik optimum adalah suatu titik di mana fungsi objektif bernilai optimum, entah itu dia maksimum ataupun minimum. Sedangkan nilai optimum adalah nilai dari fungsi objektif pada titik optimum. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan bentuk umum dari fungsi optimum itu adalah Z ditambah AX ditambah BY. Oh, maaf. Z sama dengan AX ditambah BY. Nah, titik optimum itu adalah titik yang nantinya dimasukkan ke dalam variabel X dan Y-nya. Sedangkan kalau nilai optimum adalah nilai Z-nya. Gitu ya. Nah, sekarang langkah-langkah umum penentuan nilai optimum itu yang pertama, mengubah soal verbal atau soal cerita ke dalam model matematika. Yang kedua, menggambar grafik fungsi dan menentukan daerah penyelesaiannya. Yang ketiga, baru kita menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, dalam menentukan titik dan nilai optimum fungsi objektif ini ada dua cara. Yang pertama, metode uji titik pojok, dan yang kedua itu metode garis selidik. Hari ini kita akan membahas mengenai metode uji titik pojoknya saja. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Di sini seorang pengrajin patung akan membuat patung Dewi Sri dan patung Ganesha. Sebuah patung Dewi Sri membutuhkan 2 gram emas dan 2 gram perak untuk lapisan luarnya. Sedangkan sebuah patung Ganesha membutuhkan 3 gram emas dan 1 gram perak untuk lapisan luarnya. Persediaan emas dan perak pengrajin masing-masing adalah 12 gram dan 8 gram. Jika patung Dewi Sri akan dijual dengan harga 5 juta per buah dan patung Ganesha 4.500.000 per buah, berapa banyak masing-masing jenis patung yang harus dibuat agar pengrajin memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya? Oke, di sini ada dua kata yang Ibu bold. Yang pertama persediaan. Nah, kalau persediaan berarti batas maksimumnya adalah nilai tersebut. Jadi, untuk emas dan perak ini nilai maksimumnya adalah 12 gram dan 8 gram. Kemudian, kata yang kedua yaitu sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya berarti kita akan menentukan fungsi objektifnya atau titik optimumnya itu adalah titik maksimum. Karena yang dibutuhkan adalah sebanyak-banyaknya. Oke. Langkah pertama yaitu mengubah soal verbal atau soal cerita ke dalam model matematika. Sekarang kita misalkan patung Dewi Sri-nya adalah X dan patung Ganesha-nya adalah Y. Kemudian kita membuat tabel. Kan di model matematika setelah kita memisalkan kita membuat tabel ya. Nah, di sini ada tabel.
kebutuhan, yaitu ada emas dan perak, kemudian ada patung Dewi Sri yang kita simbolkan dengan X dan patung Ganesha dengan Y. Kemudian ada batasannya yang tadi dari persediaan. Oke, kebutuhan emas untuk patung Dewi Sri itu tadi 2 gram, sedangkan patung Ganesha 3 gram. Dengan batasan atau persediaannya itu ada 12. Dan kebutuhan peraknya untuk patung Dewi Sri adalah 2, patung Ganesha adalah 1. Sedangkan batasannya adalah 8 gram. Oke, dari sini kita bisa menentukan notasi matematikanya terlebih dahulu. Sehingga didapat untuk kebutuhan emasnya itu adalah 2X ditambah 3Y kurang dari 12. Nah, kenapa menjadi seperti ini? Kita lihat di tabel. Pada kebutuhan emas, patung Dewi Sri atau pada variabel X-nya memiliki koefisien 2, sedangkan koefisien untuk variabel Y-nya adalah 3. Dan batasannya ada 12. Tadi disebutkan bahwa persediaan itu berarti jumlah maksimum, maka nilai koefisien dengan variabel tidak akan lebih besar dari persediaannya, maka menjadi 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Boleh sama tapi tidak mungkin melebihi. Oke, selanjutnya untuk kebutuhan peraknya, maka menjadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Ini sama karena untuk kebutuhan perak, lihat di tabel, koefisien untuk X-nya adalah 2 dan untuk Y-nya adalah 1. Sedangkan batasannya ada 8. Nah, tanda kurang dari sama dengannya ini karena tadi 8 ini adalah persediaan untuk perak. Oke, karena X dan Y menyatakan banyaknya patung Dewi Sri dan Ganesha, maka harus berlaku X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Karena nggak mungkin nilai patung atau banyaknya patung negatif. Jadi, khusus untuk fungsi objektif yang ini, kita akan menentukan bahwa X dan Y-nya pasti lebih besar dari 0. Oke, dari situ kita akan menemukan model matematika dari permasalahan pada soalnya. Nah, ini maksimumkan fungsi objektif. Kenapa maksimum? Karena tadi di akhir sudah dituliskan bahwa ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau pendapatan yang sebanyak-banyaknya. Maka fungsi objektifnya harus kita maksimumkan, yaitu Z sama dengan 5 juta dikali X ditambah 4.500.000 dikali Y. Nah, ini adalah harga dari patung Dewi Sri dikali banyaknya patung Dewi Sri yang dibuat ditambah harga patung Ganesha dikali banyaknya patung Ganesha. Nah, dengan batasannya adalah 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12 dengan 2X ditambah Y kurang dari 8. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah fungsi yang tadi kita dapatkan dari tabel. Oke, nah setelah dari sini kita akan membuat grafik fungsi dan menentukan daerah penyelesaiannya. Seperti biasa, untuk menentukan grafik fungsi, berarti kita harus menentukan dulu titik bantunya. Nah, kita buat tabel. Fungsi yang dibutuhkan untuk titik bantu cukup 2, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 12, dengan 2X ditambah Y sama dengan 8. Ini dari fungsi yang sebelumnya bertanda kurang dari sama dengan. Oke, untuk fungsi 2X ditambah 3Y sama dengan 12, kita ganti ya, ketika X-nya sama dengan 0, berarti kita masukkan ke fungsinya, kita kan dapat 3Y sama dengan 12. Kalau 3Y sama dengan 12, berarti Y-nya bernilai 4. Sedangkan ketika Y-nya sama dengan 0, maka didapat 2X sama dengan 12. Maka X-nya adalah 6. Jadi, titik bantu untuk fungsi 2X ditambah 3Y sama dengan 12 adalah 0,4 dan 6,0. Oke, kalau di grafik ini adalah grafik yang berwarna biru, garis warna biru. Di situ titik bantunya adalah
0,4, dan 6,0. Kemudian untuk fungsi 2x ditambah y sama dengan 8, kita masukkan x-nya sama dengan 0, dapat y-nya 8. Dengan y-nya sama dengan 0, kita dapat 2x sama dengan 8. Berarti x-nya 4. Oke. Untuk fungsi ini adalah garis yang berwarna merah. Yang titik bantunya 0,8 dan 4,0. Oke, selanjutnya kita akan menentukan sebelum berlanjut. Tadi kita batasannya ada juga x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Maka kita juga harus membuat grafik fungsi x sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, yang x lebih besar sama dengan 0 itu adalah yang warna orange, sedangkan yang y lebih besar sama dengan 0 adalah yang warna hijau. Oke, selanjutnya menentukan daerah penyelesaiannya. Seperti di dua minggu ke belakang, ketika kalian menentukan himpunan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian, kalian akan memasukkan nilai titik uji ke fungsi awal. Oke, untuk fungsi yang 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12, kita masukkan fungsi 0,0. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam fungsi x dan y-nya diganti, maka bernilai 0. 0 itu nilai yang kurang dari 12. Berarti titik 0,0 itu merupakan himpunan daerah penyelesaian dari fungsi 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Maka kenapa arsirannya nanti ke bawah? Selanjutnya, untuk fungsi 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8, masukkan juga titik 0,0. Nanti hasilnya apakah dia merupakan himpunan penyelesaian atau bukan. Kemudian arsir untuk daerah penyelesaian x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, didapat daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang dibatasi oleh titik 0,0, 0,4, 4,0, dan ada titik perpotongan antara garis 2x ditambah y sama dengan 8 dan 2x ditambah 3y sama dengan 12, yaitu titik 3,2. Jadi dibatasinya oleh 4 titik. Ada titik potong antara dua garis dan juga titik potong antara sumbu. Nah, selanjutnya titik-titik ekstrim atau titik pojok atau titik potong ini kita akan masukkan ke dalam fungsi z-nya. Tadi kita dapat fungsi z-nya itu adalah 5 juta dikali x ditambah 4.500.000 dikali y. Sekarang untuk titik 0,0 masukkan x dan y-nya. Ganti jadi 0 dan 0. Kemudian untuk titik 0,4 diganti juga x dan y-nya. Dan seterusnya. Nah, terlihat di tabel bahwa nilai yang memiliki paling besarnya itu adalah 24 juta. Pendapatan terbanyaknya adalah 24 juta dengan titiknya itu 3,2. Oke, maka pendapatan maksimum sebanyak 24 juta akan diperoleh pengrajin jika 3 buah patung Dewi Sri dibuat dan 2 buah patung Ganesha. Oke, ini adalah contoh dari permasalahan nilai optimum yang dimaksimumkan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan cara penyelesaian nilai optimum yang nilainya minimum. Sama seperti tadi, tapi cuma membedakan adalah fungsi batasannya. Oke, di sini seorang ahli gizi rumah sakit akan membuat menu makanan yang mengandung sekurang-kurangnya 72 gram lemak, 48 gram protein, dan 300 gram karbohidrat. Tiap 100 gram bahan makanan A mengandung 6 gram lemak, 8 gram protein, dan 20 gram karbohidrat. Sedangkan 100 gram bahan makanan B mengandung
12 gram lemak, 4 gram protein, dan 100 gram karbohidrat. Jika diketahui harga tiap pak atau per 100 gram bahan makanan A adalah 2.500 dan bahan makanan B adalah 3.000, berapa banyak penggunaan bahan makanan A dan B agar biaya menu makannya semurah-murahnya? Oke, bold yang pertama yaitu sekurang-kurangnya. Kalau sekurang-kurangnya berarti seminimal-minimalnya nilai X dan Y-nya nanti adalah 72 gram, 48 gram, 300 gram. Berarti tanda untuk fungsi batasannya akan lebih besar dari. Kalau tadi ketika persediaan kan fungsi batasannya menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Nah, sedangkan kalau untuk ini, karena di sini sekurang-kurangnya berarti seminimalnya menggunakan, maka simbolnya atau tandanya kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Nah, kemudian bold yang kedua atau kata yang kedua yaitu semurah-murahnya. Kalau semurah-murahnya berarti yang paling minimal. Maka kenapa kita menentukan nilai optimumnya yang diminimumkan? Oke, di sini mengubah soal verbal ke dalam soal cerita, ke dalam model matematika. Misalkan bahan makanannya yang A kita simbolkan X dan B itu Y. Kemudian seperti sebelumnya kita membuat tabel pada bahan makanan A, lemaknya ada berapa gram, proteinnya berapa gram, karbohidrat berapa gram. Kemudian bahan makanan B dan batasannya. Sehingga didapat notasi matematikanya, kebutuhan lemak untuk lemaknya saja ada 6X ditambah 12Y lebih besar sama dengan 72. Kita bagi 6 semua menjadi X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 12. Untuk kebutuhan proteinnya adalah 8X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 48. Kita bagi 4 semua jadi 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 12. Kemudian untuk kebutuhan karbohidratnya adalah 20X ditambah 100Y lebih besar sama dengan 300. Kita bagi 20 semua menjadi X ditambah 5Y lebih besar dari 15. Kemudian karena patung Dewi Sri dan Ganesha, karena bahan makanan ya di sini, maka dia tidak mungkin bernilai negatif. Maka berlaku X lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Artinya memang nilainya positif atau ada barangnya. Kalau negatif kan tidak bisa dinyatakan, barang tidak bisa dinyatakan dalam nilai negatif. Oke, sehingga model matematika dari permasalahannya adalah minimumkan fungsi objektif. Kenapa minimum tadi? Karena ditanyakannya adalah biaya untuk semurah-murahnya, berarti seminimal-minimalnya biaya yang harus dikeluarkan. Fungsi objektifnya menjadi Z sama dengan 2500 dikali X ditambah 3000 dikali Y. Batasannya ada 5 fungsi. Yang pertama, X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 12, 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 12, X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 15, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, dari fungsi-fungsi ini, dari fungsi batasannya dulu, kita akan membuat grafik fungsi dan daerah penyelesaiannya. Oke, di sini Ibu tunjukkan langsung. Oke, ini maaf ya, pada tabelnya itu ada yang kurang. Kan yang pertama fungsi X ditambah 2Y sama dengan 12, yang kedua 2X ditambah Y sama dengan 12. Yang ketiganya itu fungsi X ditambah 5Y lebih besar atau X ditambah 5Y sama dengan 15. Oke, lihat saja dari grafiknya. Untuk grafik X ditambah 2Y sama dengan 12, titik bantunya adalah 0,6 dan 12,0, yaitu garis yang biru.
Kemudian 2x ditambah y sama dengan 12 itu titik bantunya 0,12 dan 6,0 untuk garis yang merah. Nah, untuk titik atau untuk garis x ditambah 5y sama dengan 15 itu adalah garis yang ungu. Di mana di sini titik bantunya adalah 0,3 karena itu kan garis ungu itu di tengah-tengah ya titiknya 0,3 dan 15,0. Kemudian seperti biasa untuk menentukan daerah penyelesaiannya kalian uji titik. Boleh titik 0,0, boleh titik 1,1, boleh 1,2, terserah. Silakan kalian uji ke dalam fungsi batasan yang awal. Yang 2x ditambah y lebih besar sama dengan 12, x ditambah 2y lebih besar sama dengan 12, x ditambah 5y lebih besar sama dengan 15. Nah, dari situ, daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah yang diarsir oleh semua garis, ini adalah daerah-daerah yang dibatasi oleh titik 0,12, 4,4, 10,1, dan 15,0. Oke, dari titik ekstrim atau titik pojoknya ini, kita menentukan nilai optimum dari fungsi objektifnya dengan memasukkan ke dalam fungsi objektif yang Z sama dengan 2500 dikali X ditambah 3000 dikali Y. Oke, dengan memasukkan nilai X dan Y ke dalam fungsi Z didapat nilai-nilai atau nilai fungsi objektif atau nilai optimum seperti pada tabel. Nah, sekarang pertanyaan pada soal adalah untuk mengeluarkan biaya semurah-murahnya atau seminimal-minimalnya. Nah, dari keempat nilai optimum itu, nilai yang paling minimum adalah 22.000 pada titik 4,4. Maka, disimpulkan bahwa nilai optimumnya atau nilai minimumnya adalah 22.000 yang diperoleh pada titik optimum 4,4. Artinya, dengan menggunakan bahan makanan A dan B masing-masing sebanyak 4 pak, jadi 4 pak makanan A, 4 pak makanan B, akan membutuhkan biaya yang paling murah, yaitu sebesar 22.000. Oke. Setelah ini, silakan kalian tanyakan terlebih dahulu ke ibu apa yang belum kalian pahami dari contoh soal yang sudah ibu berikan. Jika kalian sudah paham, coba kerjakan latihannya di buku kalian masing-masing. Tuliskan penyelesaiannya seperti pada contoh, mulai dari penentuan model matematika, daerah himpunan penyelesaian, kemudian nilai optimumnya. Ini soal yang pertama itu seperti contoh soal 1, soal yang kedua seperti contoh soal 2. Jadi kalian perhatikan baik-baik koefisien, konstanta, tanda pertidaksamaannya. Oke, mungkin segitu video pembelajaran atau pembahasan yang ibu berikan hari ini. Semoga kalian dapat mengerti. Jika tidak, silakan langsung tanyakan ke ibu. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.